Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Minal Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih untuk menginstal Docker Desktop. Jadi pada lab kali ini kita akan menginstal Docker Desktop ya. Docker Desktop itu merupakan sebuah aplikasi atau tools yang memudahkan kita ketika ingin menginstal sesuatu. Jadi contohnya kayak di sini kan ada VirtualBox nih. Kalau di VirtualBox, ketika kita ingin menginstal Linux, kita perlu mengkonfigurasinya secara detail ya, dan juga di dalam Linux tersebut, ketika kita ingin menginstal Apache, misal untuk web servernya, itu juga perlu dikonfigurasi tuh. Cara menginstalnya gimana, dan perlu setting terlebih dahulu sebelum menginstalnya kan. Nah, untuk Docker ini sangat memudahkan kita tentunya, karena di dalam Docker itu ada yang namanya image. Image itu ada bermacam-macam ya, kayak Ubuntu, lalu Apache untuk web server, lalu InfluxDB. Pokoknya berbagai macam image dari berbagai macam aplikasi yang ada. Misal kayak InfluxDB tuh sebuah web server kan yang menyimpan data yang biasanya digunakan pada IoT. Itu kan ada image-nya tuh. Nanti dalam Docker ini kita tuh tinggal download, lalu tinggal memasukkan image tersebut ke dalam kontainer yang nantinya kontainer tersebut kita akan running, sehingga web InfluxDB tersebut itu bisa otomatis, nggak perlu kita konfigurasi hal lain atau mungkin pada video sebelumnya itu kan kayak kita menginstal WordPress ya pada video sebelumnya. Nah, itu kan harus dikonfigurasi chmod, chon, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk Docker ini kita perlu install image-nya aja. Jadi kita bisa menjalankan sebuah web server misal atau sebuah OS tanpa menyeting secara detail terlebih dahulu, tanpa mencari software-nya terlebih dahulu ya. Jadi di Docker ini udah disediakan berbagai macam image-nya. Nah, untuk cara download Docker Desktop-nya sendiri, itu kalian bisa search Docker Desktop di Google. Nantinya ada tuh paling atas tuh www.docker.com. Nah, ini merupakan web officialnya ya. Jadi kalian jangan sampai salah download pada web lain. Oke. Nah, jadi di sini ada logonya Docker seperti ini, dan ini ada kayak ikan paus ya. Lalu kalau kalian ingin download, kalian tinggal klik Windows di sini. Jadi kita akan Docker Desktop-nya ini versi Windows yang kita ke download ya. Kita scroll ke bawah, install Docker Desktop on Windows ya. Nah, di sini kita pilih Windows kita nih, Docker Desktop for Windows strip x86_64, atau yang ini nih, Docker Desktop for Windows strip 86_64 on the Microsoft Store. Ini lewat Microsoft Store ya. Oh, yang ini untuk ARM, dan ini dalam kurung early access. Nah, kalau saya ini menggunakan Docker Desktop for Windows yang paling atas ya, yang strip x86_64. Jadi seperti itu. Lalu dengan kalian pencet, sehingga nanti akan terlihat di file explorer di bagian downloadnya. Kalau saya tergantung dari masing-masing ini ya. Nah, ini ada file bernama Docker Desktop Installer. Intinya kalian klik 2 aja, lalu nantinya itu bakal proses menginstal ya. Nanti kalian next terus sampai terinstall. Jadi di sini berhubung saya sudah install sebelumnya, jadi ketika setelah terinstall dan terpasang di desktop sini, klik 2 untuk masuknya, lalu di dalamnya tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebelum itu kita harus login dulu nih. Kita harus login ke akun kita, atau kalian bisa buat akun baru dalam Docker ini. Jadi Docker ini membutuhkan akun ya untuk mengakses aplikasinya gitu. Nah, di sini itu ada Ask Gordon. Gordon ini merupakan AI dari si desktopnya ya, Docker Desktopnya, dan masih beta juga. Lalu ada container, image, lalu volume, Kubernetes, Build, dan lain-lain ya, model, MCP Toolkit, Docker Hub, dan Docker Scout. Nah, di sini kita akan menggunakan image dan kontainernya dalam menjalankan program pada project yang akan datang atau project sebelumnya, yang di video sebelumnya ya. Jadi di dalam image ini kan ada search image to run. Jadi ini gunanya untuk mencari image. Kita harus memilih terlebih dahulu image mana yang akan kita gunakan ya.
Jadi kalau kalian ingin Apache nih, Apache, kalian tinggal klik Apache. Nah, di sini dia akan mencari secara otomatis Apache 2. Nah, ini Ubuntu Apache 2. Setelah itu, kalau kalian ingin download, kalian bisa pull aja. Pull dan pull is in progress. Jadi otomatis ini akan mendownload dari si image Ubuntu / Apache-nya. Gitu. Ini lagi download. Nah, ini ada apa namanya loading barnya. Kita tunggu. Nah, nantinya setelah itu ketika kita ingin menjalankan image-nya, dia akan otomatis membuat sebuah kontainer ya kalau di dalam Docker Desktop ini. Nantinya kontainer itu kita perlu isi nama atau otomatis disediakan oleh dari Docker-nya. Atau kalian bisa ubah sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Nah, ini saya sudah download kan. Jadi image yang saya download itu adalah Ubuntu / Apache 2. Jadi untuk web server yang digunakan pada Ubuntu ya biasanya. Lalu image ID-nya sekian, tag-nya latest ini artinya paling terbaru, lalu create 2 months ago artinya image ini dibuat 2 bulan yang lalu ya. Dan size-nya itu ada di 227.63 MB. Lalu kita run. Nah, di sini seperti yang saya bilang, dia akan membuat new container ya, run a new container. Optional setting. Dan di sini portnya itu kita isi otomatis saja, dan kontainernya ini kita otomatis, lalu run. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan otomatis kontainernya akan running ya. Dan karena tadi kita nggak kasih nama pada apa namanya kontainernya, dia akan membuat namanya secara otomatis seperti yang saya bilang. Tapi namanya kurang jelas ya, ini adalah musing _ Farahan. Bentar. Ini ngelak. Bentar. Oke, musing _ Farahan ya. Dan untuk kontainer ID-nya itu ada juga dicatat ya. Dan image yang jalan. Lalu portnya, ini belum kita kasih port karena kita tadi otomatis. Lalu setelah itu CPU yang digunakan ini tertera CPU yang digunakan juga. Lalu last started-nya tertera juga ya. Kemudian kita bisa coba percobaan ya. Kalau nggak salah cara ke ininya tuh https http titik 2 / lokal host 80 ya. Kalau nggak salah nih ya untuk ke Apache, karena saya sedikit lupa untuk ngecek web Apache. Oke, mungkin kita coba running yang ini deh. Kita coba download image yang lain deh. Kita akan download image jangan di sini, tapi di di sini. Kita coba download InfluxDB. Atau kita coba bentar, karena saya agak lupa. http titik 2 / localhost.
bukan ini ya berarti ya. Berarti kita akan coba untuk InfluxDB ya. Kita akan coba InfluxDB aja. Karena ini lumayan mudah ya. Jadi setelah berjalan biasanya kita bisa cek ya. Karena ini saya lupa untuk ngecek Apache-nya gimana. Kalau nggak salah tuh // atau ini kita lihat IP kita bentar ya. Nah, 192.168.1.11. Ini aja bisa nggak kira-kira? Oke, nggak bisa ya, berarti emang harus pakai. Kita coba untuk di InfluxDB nya aja ya. Oke. Nah, ini InfluxDB sudah terinstall, kita bisa running. Optional settingnya kita namain database misal ya, misal database lalu hostportnya 8086. Ini bisa kita running langsung dan dia bakal terunning ya. Kita tunggu sambilan. Oke. Di kontainer kita punya dua database yang sedang running nih. Kita akan matiin satu ya, Oke, setelah kita matiin, maka kita akan coba ke Influx-nya. Jadi 92.168.1.11.2.8086. Nah, ini masuk ya InfluxDB-nya ya. Jadi seperti itu untuk praktek Docker. Jadi gimana cara installnya, lalu cara gimana gunainnya, dan kemudian seperti yang saya bilang tadi, jadi kita tinggal install image, lalu jalankan kontainer, lalu kita akan menuju web dari port tersebut ya. Port misal port InfluxDB itu 8086. Jadi kita akan langsung menuju web 8086 dari localhost dulu ya, karena ini localhost ya konsepnya. Kemudian dia bakal masuk ke web server InfluxDB. Kita nggak perlu atur secara manual konfigurasi gimana cara InfluxDB-nya, lalu nyari file soft dari InfluxDB-nya, file ISO-nya, dan itu sangat rumit tentunya. Dan ketika menggunakan Docker itu sangatlah mudah. Dan ini sudah terkonek buktinya. Dan kalau untuk yang Apache tadi mungkin itu karena saya belum berikan portnya nih. Terlihat perbedaannya tuh. Jadi port dari Apache itu kalau nggak salah 80. Tadi kan saya secara otomatis langsung membuat sehingga portnya lupa saya berikan. Dan kalau untuk yang InfluxDB ini portnya 8086. Jadi begitu kita cari di Chrome, udah tampil nih web servernya. Padahal kan tadi kita tinggal download dan juga jalankan image tersebut di sebuah kontainer ya. Itu tentunya sangat mudah ya, sangat memudahkan kita dalam menjalankan program atau menggunakan program-program yang berkaitan dengan image-image yang ada pada Docker. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk how to install Docker dan cara konfigurasinya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.